Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi pengertian Al-Quran untuk kelas 7. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, maka merujuk kepada hadis. Pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim, Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran, yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran, lanjut Quraisy Shihab mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran, lanjut Quraisy Shihab karena ia mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah, bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, yaitu bacaan yang sempurna, lagi mulia. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tadi dapat dipahami bahwa, pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ucapan malaikat, atau makhluk lainnya, tetapi merupakan firman Allah. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya, hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya.